Shalom. Kasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun yang sedang onsite di gereja. Tema kita selama bulan Juli adalah Waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Amin. Shalom, selamat malam saudara. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online. Saat ini Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji Tuhan, setelah 1 bulan, yang kemarin bulan Juni dan sekarang kita memasuki awal Juli, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bagi orang yang percaya, beriman, seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, sebab mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Saudara dan saya adalah saat ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan, sebab di dalam kita menantikan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Untuk menjalani hidup ini kita butuh kekuatan Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Jiwa kami menantikan Engkau Tuhan, sebab kami percaya dengan tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Dan untuk menjalani hari-hari kami perlu kekuatan Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang boleh bergabung secara online, bahkan kami yang ada di gereja Tuhan. Kami menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Puji-pujian kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Engkaulah Bapa kami yang kekal. Tidak ada yang kami banggakan selain Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang membawa syukur kami. Kami datang menghampiri Engkau, sebab Kau Allah yang
yang rindu dengan segenap hatimu katakan, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu.
Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup. Kami percaya jiwa kami semakin dikuatkan bagaikan Raja Wali, sebab kami menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Engkau yang menanti-nantikan Tuhan dan siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Berikan salam kiri kananmu, katakan Yesusku luar biasa. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, terbawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Haleluya. Saudara, pujian ini mengatakan bahwa bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mungkin kita nggak bisa naik terbang tinggi karena apa? Persoalan kita mungkin. Karena apa? Semua yang ada pada kita badai hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang tinggi. Amin. Oleh sebab itu, saya mengundang semuanya di tempat ini. Saya percaya bahwa kita ini ada dalam proses ya saudara ya. Setiap hari, setiap saat. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit
terbang bersama Raja Wali. Silakan duduk, amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan sampai saat ini Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami. Bahkan apa yang kami berikan saat ini, persembahan kami Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengambil bagian dalam persembahan, Tuhan akan memperhitungkannya. Kami akan memberikan dengan sukacita dari hati kami. Dan biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mengakui bahwa hanya dekat Allah saja kami merasakan tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati.
hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan terus tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mendatangkan segala yang baik Tuhan. Kami bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami senantiasa belajar, menantikan, berharap, percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tetap sama Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan dahulu menolong kami, maka sampai hari ini Engkau tetap sama Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan Tuhan, mujizat-Mu itu masih ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami bawa persembahan kami. Kami bawa hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Dengan lembut katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Musik dengan perlahan. Katakan saudara, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau Allah yang berdaulat atas hidupku. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Raja, berdaulat
Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami ada di dalam setiap pergumulan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau berdaulat atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau seperti Maria Tuhan, memilih bagian yang terbaik. Dan kami mau Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, terima kasih buat tim PAW. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kita masuk ke dalam sebuah tema yang baru ya dari Ibu Gembala. Temanya adalah waiting for God, menantikan Tuhan. Saudara, tadi waktu worship leader memimpin pujian dan di lagu Engkaulah Tuhan, saudara, saya tadi merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, saudara. Ya, saya tadi menangis, saudara. Jarang ya kalau misalnya lagu kedua tadi hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saudara, saya mau berkata bahwa apapun pergumulan saudara hari-hari ini, percayalah saudara, bahwa kita punya Allah yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat, saudara. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu bimbang. Apalagi saudara berkata, wes aku tinggalkan Tuhan aja. Aku sudah berdoa, aku sudah menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi tidak kunjung datang. Saudara, malam hari ini lagu tadi walaupun syairnya pendek, tapi saudara, saya percaya itu adalah sebuah lagu yang diciptakan dengan sebuah pengakuan yang luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Ya, saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 21, kemudian kita lanjut ke Mazmur 25 ayat yang ketiga. Judul firman Tuhan berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kemudian di dalam Mazmur 25 ayat 3, ini juga berkata saudara, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak alasannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kalau kita melihat kata daripada menantikan, saudara, dalam bahasa Yunaninya adalah prosdekomai. Artinya saudara menantikan, saudara menyambut, saudara mengharapkan. Demikian juga dalam bahasa Ibraninya saudara, menggunakan kata kafah, artinya menanti-nantikan, ya, dan mengharapkan, berharap. Bahkan juga dikatakan di sana adalah sebuah kata pengharapan. Saudara, ada berita kabar baik yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube hari ini, siapapun saudara, saya mau berkata bahwa saudara berharap kepada Tuhan Yesus, pengharapan saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saudara tidak akan dipermalukan, karena janji Tuhan jelas sekali bahwa semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Saudara, saya percaya kalau saudara baca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, mari kita bawa saudara, saya bawa saudara sebuah cerita di Alkitab, dan saya percaya cerita ini adalah sebuah cerita kehidupan yang luar biasa. Mari kita baca dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Judulnya adalah penyembuhan di kolam Bethesda. Saudara, kalau saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 18, saudara, nanti saya akan ceritakan secara detail saudara, dan saya ambil intisarinya buat saudara. Nanti saudara bisa baca di rumah dari ayat 1 sampai ayat 18. Saudara, di sana ada sebuah cerita Alkitab menulis bagaimana ketika Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan firman Tuhan berkata, ketika Yesus berangkat ke pintu gerbang domba, di sana ada sebuah kolam, Bapak Ibu. Dan biasa kalau di kolam itu
berbaring sejumlah besar orang yang sakit. Dan Alkitab mencatat ada seorang yang sudah sakit 38 tahun, saudara. Dan saya percaya 38 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Bahkan bisa dikatakan sudah satu angkatan, saudara ya. Kemarin saya lihat berita ada seorang pebulu tangkis China, saudara. Umur 17 meninggal, saudara. Dan kemarin di-share di grup MMC. Saudara 17 tahun. 17 tahun dengan 38 tahun masih jauh ya Bapak Ibu. 17 tahun meninggal waktu dia bertanding. Saudara, orang yang sakit 38 tahun ini bukan waktu yang sebentar, saudara. Bahkan mungkin saya mau berkata kepada saudara, mungkin kalau saya jadi dia, saya belum tentu punya iman dan punya pengharapan yang begitu kuat, saudara. Dan saya percaya, seperti tadi saudara baca, di dalam Mazmur 25 ayat 3, bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Saudara, Alkitab mencatat orang yang sudah 38 tahun sakit, pada akhirnya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Sehingga saya mau berkata kepada saudara bahwa iman pengharapan orang yang sudah sakit 38 tahun ini tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Saudara 38 tahun, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara. Mungkin hari ini saudara yang menyaksikan ibadah lewat online. Saya mungkin tidak kenal saudara. Mungkin saudara tidak secara kebetulan saudara ngeklik dan saudara lihat. Ya, malam hari ini saya mau membawa sebuah kabar baik buat saudara. Iman pengharapanmu kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Bahkan saya mau katakan saudara, happy ending ya. Cerita daripada orang yang sudah sakit 38 tahun ini, dia mengalami happy ending saudara. Karena apa? Karena ketika dia terus berharap, maka pengharapan dia menjadi yang pasti. Saudara, malam hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin saudara punya pergumulan yang berat hari-hari ini. Ya, saya setiap pagi di dalam doa pagi bersama tim doa fajar, kami selalu berdoa saudara, buat pergumulan. Saudara yang ikut doa pagi, ada beberapa hamba Tuhan dari berbagai gembala ya. Dari Balam Riau, dari Kota Padang, dan mereka juga setia berdoa saudara. Dan saya percaya saudara, setiap hamba-hamba Tuhan punya pergumulan. Bukan hanya saudara saja yang sebagai jemaat, gembala pun punya pergumulan saudara. Dan pergumulannya bukan pergumulan yang ecek-ecek ya. Pergumulan yang biasa-biasa, enggak saudara, mereka juga punya pergumulan yang berat. Bahkan sampai hari ini, gereja ada salah satu gereja yang belum mendapatkan surat izin resmi saudara. Dan kami selalu berdoa, kami menanti-nantikan saudara, bahwa satu saat surat izin resmi itu akan keluar saudara. Salah satu gembala dia cerita, Pak Hendri puji Tuhan, biasa jalan menuju gereja, itu jalannya rusak, berdebu dan bergelombang, apalagi kalau lagi musim hujan. Waduh, perjuangan sekali, mereka dari rumah mau ke gereja, baik gembala maupun jemaat yang datang. Waduh, mereka sudah, kadang mungkin sudah patah semangat saudara. Tetapi karena kita berdoa terus saudara, sampai hari ini saudara, berita kabar baik adalah gereja itu mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Jalannya itu diaspal loh saudara. Luar biasa ya. Itu sebagai bukti saudara, bahwa iman pengharapan saudara kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin kelihatannya kok lama Tuhan. Ya, bahasa sekarang GPL, nggak pakai lama, betul ya? Bahasa gaulnya gitu saudara. Tetapi saudara, saya percaya di dalam waktu kairosnya Tuhan saudara. Mungkin satu saat kita akan belajar tentang kairos dan kronos ya. Kita akan belajar saudara. Mungkin kalau waktu kronos, waktunya kita ini manusia kepengennya cepat-cepat, betul ya.
Makanya ada makanan instan, saudara, itu tidak mendidik ya. Kalau Bu Gembala bilang kalau makanan instan itu makanan orang yang sudah stres gitu ya, sudah gak bisa pilih menu lagi, udah gak tahu apa yang mau dilakukan, saudara. Itu gak sehat loh, saudara, makanan instan ya. Nah, saudara, kembali lagi saya mau berkata, ketika salah satu pengikut ya, pendukung bahkan sebagai anggota yang aktif berdoa, ketika saya mendengar berita gerejanya juga sudah dibangun, direnovasi ya, dan saya melihat gedungnya bagus, saudara ya, dan jalannya juga sudah bagus. Saudara, itu semua benar-benar waktu Tuhan yang menentukan semuanya itu. Sehingga saya bilang kepada salah satu gembala di GAB Balam Riau, Bu, tetap semangat ya. Terus Bu, percaya. Ya, walaupun mungkin hari ini surat izin resminya belum keluar Bapak Ibu. Tapi saya melihat keteguhan, kesetiaan, ketekunan saudara akan membuahkan hasil. Saudara, saya mau berkata, ketika kita belajar menantikan Tuhan, Tuhan sedang mendidik karakter kita untuk kita menjadi pribadi yang sabar. Saudara, sabar adalah salah satu buah roh, kesabaran. Saudara, yang namanya disuruh menanti itu paling menjenuhkan, betul ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin awal bulan Juni saya pergi ke Jakarta karena mama saya mau ulang tahun. Dan saudara, pesawatnya sempat delay saudara. Dan saudara tahu ya, kalau kita disuruh menunggu kapan pesawat itu menjemput saudara dan saya, waduh, pasti ada rasa was-was, betul ya saudara. Semakin lama semakin malam saudara, karena saya dapat pesawatnya sore. Ya, dan itu mundur lagi saudara 1 jam. Saya sudah bilang sama istri saya, waduh ini bisa-bisa mundur 2-3 jam ini. Akhirnya saudara, saya siapin sangu di tas saya ya. Saya bawa makanan, minuman, camilan ya saudara. Karena apa? Karena di bandara itu udaranya dingin sekali saudara. Dan kemarin waktu saya ke Jakarta, udaranya itu dari panas tiba-tiba hujan saudara. Ya, dan hari-hari ini cuaca tidak menentu saudara. Tetapi ketika saya menunggu di dalam waktu kedatangan pesawat itu datang saudara, saya cuma hanya berdoa, Tuhan tolong, biar hari ini jangan pesawatnya delay lagi Tuhan. Dan saudara sempat saudara, kita dari pintu gate 22 pindah ke pintu gate 15 saudara. Waduh, saudara tahu ya bandara Soekarno-Hatta itu wede sekali saudara. Ya, kaki saya sudah kemeng saudara ya. Saya masuk dari pintu gate 1 sampai ke 22. Saya sudah nunggu di sana, tiba-tiba ada pengumuman, pesawat delay, pindah ke pintu gate 15. Aduh, saya langsung bayangin, berapa kilo lagi nih saya jalan. Tetapi saudara, di situ saya belajar saudara. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau menggerutu. Tapi saya belajar mengucap syukur. Ternyata saudara, melalui pengalaman ini saya jadi semakin mengerti. Ternyata menantikan Tuhan itu, Tuhan sedang mendidik saudara dan saya untuk menjadi pribadi sabar. Ya, mungkin saudara hari-hari ini bergumul. Ya, mungkin kemarin ada salah satu di MMC juga, wih, daftar doanya banyak sekali saudara. Saya nggak perlu sebutkan. Ya, mulai dari dia doain mertuanya, doain orang tuanya, doain anaknya saudara, banyak sekali dirinci. Saya bilang, aduh ini benar-benar ya, pergumulan manusia itu banyak. Tapi saudara, saya mau berkata, kalau saudara nggak punya pergumulan, pasti saudara nggak akan mengejar Tuhan, betul? Saudara pasti nggak akan mengandalkan Tuhan, karena saudara merasa mampu. Tapi justru saudara, kita bersyukur, kalau Tuhan izinkan kita punya pergumulan, permasalahan, Tuhan sedang mendidik saudara dan saya untuk pribadi, menjadi pribadi yang sabar. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa yang saudara lakukan ketika saudara disuruh menantikan Tuhan? Saudara, yang harus saudara lakukan adalah saudara tetap hidup di dalam kekudusan. Saudara, ada sebuah ayat yang sangat luar biasa yang memberkati. Mari kita baca dari Mazmur 24 ayat 4 dan 5.
Saudara, yang harus saudara lakukan hari-hari ini adalah ketika saudara menantikan Tuhan, saudara tetap menjaga hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata di Mazmur 24 ayat 4 dan 5, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Allah. Kalau saudara hari-hari ini melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, saudara tetap jaga hidupmu. Saudara, beberapa hamba Tuhan pernah membahas, saudara, kenapa sih orang yang fasik itu tidak mengalami masalah? Saudara, itu hanya kamuflase. Ya, Mazmur 73 berkata, si penulis Mazmur bilang, enak loh ya orang fasik itu. Gak perlu berdoa, gak perlu ke gereja, gak perlu percaya sama Tuhan, hidupnya tenang-tenang aja. Oh saudara, hati-hati. Tunggu aja tanggal mainnya, saudara. Mereka pasti akan hancur, saudara. Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika saudara terus berharap, menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan ketika saudara tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat ini bicara banyak hal, saudara. Bukan hanya berkat jasmani dan rohani. Berkat yang tidak pernah saudara bayangkan, itu pasti Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, apa yang gak pernah timbul dalam pikiran saudara, bahkan apa yang tidak pernah saudara dengar, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang kedua saudara, ketika saudara satu belajar bersabar, kedua saudara tetap hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga saudara, apa yang harus saudara lakukan hari-hari ini? Saudara tetap tekun. Ya, kita baca di Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata dengan jelas sekali saudara. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, kata tekun di sini bukan berarti saudara hanya duduk diam, saudara, tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi ketika saya menyelidiki saudara, firman Tuhan ini, Tuhan mau supaya saudara ketika saudara menantikan Tuhan, saudara tetap berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Kalau tadi worship leader Bu Esti bilang, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Bagaimana saudara bisa mendapatkan kekuatan baru? Hanya ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu dan selalu ingin menjawab setiap doa dan kerinduan saudara. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Sama seperti saya, saudara yang sudah menjadi orang tua, saudara pasti selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak saudara, betul ya? Saudara pasti, anak kepingin apa, saudara pasti ingin menurutinya, saudara pasti ingin memenuhinya. Demikian juga dengan Bapa kita yang di surga. Dia selalu dan rindu untuk memberi yang terbaik buat kita. Tetapi saudara, kita tahu, kita punya musuh yang namanya iblis. Iblis itu gak senang kalau saudara dan saya hidupnya bahagia. Saudara lihat aja ceritanya, bagaimana ketika bangsa Israel ada di Mesir saudara. Dan itu selama waktu berapa tahun saudara? Ratusan tahun saudara. Ya, bahkan Musa mengalami juga bagaimana dia harus dididik oleh Tuhan selama 40 tahun saudara. Musanya aja dididik 40 tahun. Bangsa Israel mengalami berapa tahun saudara? Ratusan tahun saudara ya. Alkitab mencatat bagaimana bangsa Israel muter-muter saudara. Karena apa?
Karena mereka nggak nurut sama Tuhan. Mereka mau-maunya sendiri. Nah, saudara, pada malam hari ini saya mau berkata, ketika saudara menantikan Tuhan, saudara juga belajar untuk nurut sama Tuhan. Ketika saudara berdoa dan Roh Kudus menjawab, saudara ikuti aja pimpinan Roh Kudus. Saya punya kesaksian, saudara. Mungkin saya sudah pernah cerita, tapi mau saya ceritakan sekali lagi, saudara. Ketika saya mengalami masa yang sulit, ya, ketika masa pandemi ini, saya ingat banget, saudara. Dan ini menjadi pengalaman, sehingga saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, jadikanlah pengalaman itu menjadi pengalaman di mana saudara tidak menjadi mudah menyerah, tapi saudara tetap percaya. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya menunggu, ya, karena pemerintah bilang nggak boleh buka usaha di mall, tutup, ya, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Saudara, saya sempat khawatir dan takut. Saudara bayangin, saya harus bayar sewa, saya harus bayar cicilan rumah, mobil, bayar uang sekolah, ya kan? Uang dari mana, saudara? Kalau bisnis tidak berjalan. Tapi ketika waktu itu Roh Kudus bilang, saya dengar sekali, saudara, bicara di telinga saya. Kamu maju, izin sama pihak manajemen. Dan saya menuruti, saudara, apa yang dikatakan Roh Kudus. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ayo mah, kita ketemu sama pihak manajemen. Kita buka, saya kan punya 2 rolling door, ya. Gak apa-apa deh, yang satu ditutup lagi setengah, saudara. Jadi hanya tinggal 1/4. Saudara bayangin tuh. Ya, saya diberikan hikmat sama Roh Kudus. Kamu izin aja bilang, tokomu banyak terima. Karena memang di tempat saya menerima pekerjaan reparasi, Bapak Ibu. Dan banyak memang, saudara, yang WA, kok kapan buka tokonya, jam saya sudah mati nih. Nanti makin lama makin tambah parah rusaknya. Akhirnya saya mikir, iya ya. Pelanggan saya dari berbagai tempat mau servis bingung, saudara. Ya, mau ke mall lain juga ditutup, saudara. Akhirnya dia WA ke saya dan saya bingung, saudara. Saya mau jawab apa? Saya bawa dalam doa, saudara. Ketika ada WA dari customer, saya bawa terus dalam doa. Tuhan, gimana ini ya? Customer udah banyak yang teriak. Akhirnya Roh Kudus bilang, maju, temui pihak Mall Sun City, manajemen. Kamu bilang aja, ini banyak customer yang minta melakukan pekerjaan reparasi. Dan saudara, pada hari itu, beberapa hari saya buka mall, ternyata ada customer datang, saudara, dari kota Pasuruan. Ketika dia servis, akhirnya dia beli jam, saudara. Dan hari itu transaksinya mencapai 5 juta. Wow, saudara, itu benar-benar amazing, saudara. Itu mukjizat dalam hidup saya. Saudara, itu pengalaman nih gak akan pernah saya lupakan. Jadi sampai hari ini, saudara. Dan itu teringat dalam hati dan pikiran saya. Makanya tadi waktu worship leader bilang, engkaulah berdaulat atas hidupku. Saudara, saya tadi diingatkan kembali oleh Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan menolong saudara. Ingat itu, saudara. Ingat, saudara. Pengalaman saudara mengalami pertolongan Tuhan, itu sebagai bukti bahwa iman pengharapan saudara tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Sehingga malam hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, apapun pergumulanmu yang berat hari ini, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara jangan jadi patah semangat, tapi saudara tetap maju terus sampai engkau melihat pertolongan itu kembali nyata dalam hidupmu. Dan pada akhir tahun nanti saudara akan ngantri di sini bersaksi. Ayo saudara, saya mau mengajak seluruh jemaat hari-hari ini. Akhir tahun nanti kita isi dengan kesaksian bagaimana saudara mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya di akhir tahun nanti saudara akan melimpah dengan pengucapan syukur. Karena memang hari ini saya mau berkata kepada saudara, God is good all the time. All the time God is good. Ayo saudara semua, baik saudara yang melayani sebagai worship leader, pemain musik, jemaat, semua saudara. Ayo saya mau mengajak saudara berlomba-lomba di akhir tahun nanti saudara bersaksi.
Sehingga saudara, setiap akhir tahun kita menutup dengan apa? Kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata. Ketika saudara masuk di tahun yang baru, saudara tidak perlu menjadi takut. Karena saudara percaya ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Mari saya undang worship leader, pemain musik maju ke depan. Jadi saudara, kesimpulan malam hari ini, ayo saudara, saya mau berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yang kedua, saudara akan melihat pertolongan Tuhan itu tiba pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan saudara, saya percaya orang yang menantikan Tuhan pasti hidupnya happy ending. Saudara pasti akan bahagia. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan air mata pasti pulang membawa berkasnya dengan penuh sukacita. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kita kembali nyanyikan lagu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Biarlah waktu saudara ada di dalam ibadah doa malam hari ini, ingat terus saudara bagaimana Tuhan menolong saudara. Biarlah ketika saudara menyanyikan lagu ini, saudara semakin yakin dan percaya bahwa iman pengharapanmu tidak pernah dikecewakan. Engkaulah Tuhan, yes, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Engkau lebih dari siapapun Tuhan, Engkau lebih dari setiap pergumulan kami, Engkau lebih dari apapun Tuhan. Dan kami mau berkata pada malam hari ini, iman pengharapan kami akan terus tertuju kepadamu. Dan kami percaya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Setiap orang yang terus menerus berharap dan percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan, yes.
Berkatilah pernyataan kami Tuhan. Berdaulatlah, bertahtalah dalam hidup kami. Yang menolong kami, yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat ibadah malam hari ini yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti penjaga yang menanti-nantikan fajar. Kami boleh menanti-nantikan dengan pengharapan yang pasti bahwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami berseru-seru kepadamu Tuhan, orang-orang yang melihat Tuhan adalah perkara-perkara yang besar boleh terjadi Tuhan, jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Bahkan yang beribadah online malam hari ini, saudara Engkau yang sakit di rumah sakit, Engkau yang saat ini terbaring sakit di rumah, Engkau yang saat ini sedang lemah imanmu, kami percaya Tuhan Engkau melawat kami Roh Kudus. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga tahun Allah di mana Allah dimuliakan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Henry yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Allah memberkati seluruh usaha pekerjaan, memberkati dalam pelayanan, memberkati keluarga rumah tangganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memperluas apa yang dikerjakan Pak Henry Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dibuat berhasil dan beruntung segala langkah hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih lagi kami yang hadir malam hari ini di gereja, kami bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Sebab saat kami menanti-nantikan pertolongan-Mu, Engkau saat ini turun tangan menolong kami. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami, sehingga setiap ucapan kami, perbuatan kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan malam hari ini sampai pada Natal Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.